Keluarga korban tewas yang mobilnya diberondong polisi menyerahkan penanganan kasus penembakan kepada kepolisian. Mereka menuntut kasus itu untuk diusut tuntas dan anggota kepolisian yang bersalah ditindak tegas. Indrayani, salah seorang korban yang mengalami luka tembak di tangan dan tembus ke perut, Rabu pagi dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sebelumnya wanita berusia 33 tahun itu dirawat di Rumah Sakit Sobirin, Kota Lubuk Linggau. Termongnya gimana saya juga nggak tahu. Yang penting pasien yang korbannya sekarang sudah sadar, hanya saja kurang stabil. Polda Sumatera Selatan telah mengirimkan tim gabungan dari bidang profesi pengamanan dan reserse kriminal umum ke Polres Lubuk Linggau guna mengusut kasus penembakan ini. Polda akan menindak tegas anggota yang terbukti lalai dalam bertugas. Yang melakukan penembakan berinisial Brigadir K, Kupang ya, kan. Nanti hasil pemeriksaan itu, kalau memang mengarah tersangka maka saya akan proses hukum sampai dengan hukum pidana. Seperti penanganan seperti biasa. Selasa siang, satu keluarga asal Rejang Lebong, Bengkulu bermobil menuju Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas guna menghadiri resepsi. Saat melintas di Kelurahan Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau, ada razia yang digelar Polres Lubuk Linggau. Mobil menerobos razia dan tidak mau dihentikan, hingga akhirnya dikejar polisi dengan mobil. Saat masih melaju, mobil keluarga itu diberondong polisi dengan senjata api. 1 orang tewas dan 5 lainnya mengalami luka tembak, termasuk seorang anak berusia 3 tahun. Dono Purwanto, Palembang. Surtini korban tewas dalam penembakan saat razia polisi di Lubuk Linggau telah dimakamkan di Rejang Lebong, Bengkulu. Sementara itu, Kapolri menyesalkan terjadinya penembakan yang dilakukan anggota kepolisian tersebut. Surtini adalah korban tewas dalam penembakan oleh polisi di Lubuk Linggau Selasa kemarin. Menurut keluarga, Surtini bersama rombongan yang terdiri dari anak, cucu, dan menantu akan menghadiri pesta pernikahan kerabat. Mereka menumpang mobil sedan milik Diki, kenalan anaknya. Jenazah Surtini sudah dimakamkan pada Selasa sore di pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya. Korban meninggalkan 5 orang anak dan 3 orang cucu. Sementara Diki terkena luka tembak di bagian perut dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sementara itu, Kapolri menyesalkan terjadinya penembakan oleh anggota kepolisian tersebut. Mabes Polri dan Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi kejadian. Saya sangat menyesalkan, inilah sebetulnya pentingnya kemampuan diskresi kepolisian. Anggota harus memiliki kemampuan untuk menilai secara subjektif apa yang dihadapinya saat itu dan kemudian mengambil tindakan yang tepat. Kalau seandainya yang bersangkutan melakukannya tidak tepat dalam menilai dan melakukan tindakan yang berlebihan, eksesif, maka kita akan melakukan tindakan hukum, baik secara internal maupun secara proses pidana. Zulfikar Zonurain, CNN Indonesia. Dan berikut detik-detik awal pasca kejadian penembakan yang terjadi di Lubuk Linggau. Mobil sedan jadi sasaran penembakan polisi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mobil tersebut tak berhenti saat ada razia, juga hampir menabrak polisi dan warga. Dari video yang terlihat, kaca mobil pecah akibat tembakan. Kejadian ini juga menjadi tontonan warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dan polisi menyatakan penembakan terhadap mobil korban dikarenakan supir tak mengindahkan peringatan saat dirazia dan bahkan hampir menabrak polisi yang bertugas. Berikut kronologi penembakan mobil korban oleh polisi. Awalnya polisi menggelar razia kendaraan. Selanjutnya mobil korban berupa sedan berwarna hitam diberhentikan polisi, namun mobil menerobos razia. Mobil korban hampir menabrak polisi yang bertugas. Dan kemudian polisi mengejar dengan sebuah mobil dan 2 sepeda motor. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah mobil korban berhasil dipepet, polisi menembak ban korban namun peluru memantul ke badan mobil. Polisi juga menembak badan
kaca belakang, kaca dan badan samping kanan mobil sebanyak 10 kali. Setelah mobil berhenti, didapati 1 korban tewas, 5 terluka dan 1 tidak mengalami luka. Ke-7 korban langsung dilarikan ke rumah sakit.